Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini, NPM 18160166 dari PGSD 5B. Saya akan memaparkan sebuah hasil observasi yang saya lakukan di Min 8 Bandar Lampung dengan narasumber yaitu satu orang guru dan dua orang peserta didik. Untuk seorang guru yang saya wawancarai yaitu Ibu Mifkaliza Putri selaku wali kelas 2 di Min 8 Bandar Lampung, dan peserta didik yaitu Ahmad Dairobi Laksono dan Khalifatun Nisa. Yang saya wawancarai yaitu seputar tentang tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, lalu ada metode yang digunakan, media, teknik evaluasi, dan kepada siswa yaitu seputar perasaan siswa, kegiatan sebelum pembelajaran, pelaksanaan KBM, dan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, langsung saja untuk hasil wawancara yang saya dapat dari guru, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh narasumber, jelas narasumber yaitu ia mempersiapkan seperangkat pembelajaran seperti buku pedoman guru, silabus, RPP, promes, prota, dan absensi. Lalu pada saat daring ia tetap mempersiapkan segala bentuk seperangkat pembelajaran. Namun ia menjelaskan bahwa RPP di sekolah atau luring itu berbeda dengan RPP daring. Lalu untuk kendala dari tahap perencanaan ini, mungkin jelas narasumber terkadang RPP itu hanya digunakan sebagai formalitas. Namun ketika di kelas ia melakukan pembelajaran itu secara spontanitas saja gitu, tidak sesuai dengan apa yang ada di RPP. Lalu menurut saya tidak ada masalah jika menggunakan pembelajaran secara spontanitas tidak sesuai dengan RPP. Namun tujuan pembelajarannya harus tetap tercapai, metode yang digunakan tetap terstruktur sesuai dengan kemampuan perkembangan peserta didik dan lain-lain. Lalu untuk tahap pelaksanaan dilakukan oleh narasumber ketika pelaksanaan di sekolah, yaitu dilakukan baris di depan kelas, berdoa bersama dan salam, mengecek daftar hadir, penguatan atau pengulasan materi sebelumnya, lalu ada tanya jawab sekaligus memulai materi pembelajaran, penugasan, hafalan, lalu ada siswa maju menjelaskan apa yang telah didapatkan, menyimpulkan materi, penilaian, penguatan, pemberian tugas atau PR, lalu ada penutup. Lalu untuk hasil analisis saya dalam tahap pelaksanaan ini sudah sesuai dengan proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu terdapat 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap-tahap kegiatan pembelajaran menurut Majid tahun 2005 halaman 104 meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Jadi yang dilakukan oleh narasumber ini sudah sesuai karena sudah terdapat pembukaan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Lalu untuk baris di depan kelas itu sebagai wujud kedisiplinan siswa, melatih kedisiplinan siswa. Lalu salam dan berdoa itu untuk melaksanakan sifat religius atau yang terdapat di KI 1. Lalu untuk pengecekan daftar hadir itu untuk data guru sebagai evaluasi juga, karena pengevaluasi itu tidak hanya dari tingkat kognitif siswa atau kemampuan siswa, namun juga kemauan siswa seberapa ia mau tertarik untuk melakukan kegiatan gitu.
pembelajaran. Lalu ada penguatan atau pengulasan. Menurut Hasibuan dan Mujiono tahun 2009 halaman 45, penguatan adalah tingkah laku dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Lalu untuk tahap penguatan ini menurut saya sangat bagus digunakan sebagai pengulasan materi anak sebelumnya agar dia juga tidak lupa untuk materi-materi sebelumnya. Lalu kegiatan inti yaitu ada memaparkan materi dengan metode-metode yang telah digunakan, lalu memberikan soal, hafalan, dan mempresentasikan. Biasanya anak itu maju satu-satu untuk apa sih yang dia dapat pada hari ini, seperti itu. Kegiatan itu menurut saya bagus karena untuk melatih keberanian siswa dan tidak hanya siswa yang berani berbicara saja yang dapat maju, namun semua siswa itu diberi kesempatan untuk maju, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup seperti menurut Gafur, penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran, dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindakan lanjut. Adapun penutup yang dilakukan oleh narasumber yaitu menyimpulkan materi, penilaian, penguatan, pemberian tugas atau PR, dan salam. Menurut saya sudah tidak ada kendala yang ditemukan dalam tahap pelaksanaan ini. Menurut saya sudah cukup baik. Lalu kegiatan yang dilakukan ketika daring yaitu terdapat tahapan-tahapan pembukaan, inti, dan penutup juga. Kegiatan yang dilakukan pada saat daring yaitu ada pembukaan yang hanya dilakukan di grup WhatsApp seperti sapaan yang dilakukan oleh guru via WhatsApp. Lalu ada pengecekan daftar hadir. Saat pengecekan daftar hadir ini guru memberikan satu link untuk siswa mengisi yang terdapat pada link tersebut, itu guna siswa mengisi daftar hadir. Lalu pada tahap inti yaitu guru meng-share link yang berisi materi seperti link pada YouTube atau learning, atau guru juga dapat biasanya memaparkan materi melalui video yang dibuat oleh guru, atau juga sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu mendapatkan materi melalui televisi yang dilakukan di TVRI. Lalu guru memberikan tugasnya dikumpul melalui foto atau video WhatsApp, dikirim ke WhatsApp. Untuk penutup pembelajaran seperti biasanya, seperti pembukaan yaitu guru memberikan salam atau sapaan dan menguatkan motivasi belajar siswa saat belajar via daring seperti ini. Lalu ada pelaksanaan juga, sebulan sekali orang tua siswa itu datang untuk mengumpulkan tugas anak-anaknya ke sekolah, seperti itu. Menurut saya kendala yang terjadi terang dari narasumber yaitu untuk pembelajaran via daring itu lumayan banyak kendalanya, namun untuk pembelajaran dari sekolah hanya beberapa saja. Untuk pembelajaran luring kendala tidak terlalu banyak dan dapat diatasi oleh guru, yaitu kendala yang ditemui adalah biasanya anak yang belum bisa membaca, terkadang menulis pun masih sulit. Solusi yang menurut saya yaitu merupakan kendalanya itu menurut saya ini tuh membutuhkan suatu kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua juga harus membimbing anaknya di rumah, dan guru juga harus memberikan perhatian lebih kepada anak yang seperti ini. Lalu untuk kendala-kendala yang ditemukan ketika daring yaitu adalah keterbatasan kuota, gapteknya orang tua, keterbatasan HP. Terkadang ada orang tua yang tidak memiliki handphone yang dapat mengakses internet. Solusi dari saya yaitu keterbatasan kuota. Menurut Observer, saat ini kuota tidak lagi menjadi kendala bagi pembelajaran jarak jauh, karena dari pemerintah sendiri telah memberikan subsidi kuota atau bantuan kuota, dan dari Min8 Terang Narasumber itu memberikan kuota tersendiri juga terhadap orang tua melalui kartu
perdana itu orang tua bisa ambil di sekolah. Lalu untuk gapteknya orang tua, menurut observer solusi yang harus dilakukan yaitu seharusnya orang tua itu harus banyak mencari informasi tentang bagaimana sih penggunaan teknologi pada saat ini, apalagi di era seperti ini kan itu sangat membutuhkan teknologi. Lalu mungkin yang bisa dilakukan guru untuk membantu pihak sekolah yaitu mengadakan seperti sosialisasi agar menangani bagaimana gapteknya orang tua sebagai bantuan untuk penggunaan gadget di era seperti ini. Lalu untuk orang tua yang tidak memiliki handphone, menurut observer solusi yang harus dilakukan yaitu orang tuanya bisa mendatangi gurunya ke rumah atau mencari tahu informasi tentang pembelajaran anaknya melalui tetangga, teman atau lain-lain. Lalu untuk keterbatasan televisi sama sih seperti keterbatasan handphone tadi, orang tua harus menemukan solusi tersendiri seperti misalnya meminta bantuan ke tetangga, teman dan lain-lain. Untuk kendala selanjutnya yaitu handphone guru tidak mencukupi untuk menampung semua tugas anak-anak. Jadi menurut observer kendala ini dapat diberikan solusi yaitu dengan memindahkan tugas-tugas ke laptop, flash disk, hard disk dan lain-lain. Lalu kendala ketiga yaitu kurangnya pemahaman siswa di era seperti ini. Ya memang era seperti ini sangat sulit dilalui. Namun mungkin strategi-strategi yang dilakukan guru itu dapat membantu siswa dalam memahami materi seperti melalui video call, via telepon, Zoom dan lain-lain. Karena hanya itu yang dapat dilakukan pada masa pandemi seperti ini. Lalu kendala yang keempat adalah untuk pemahaman materi dapat juga dilakukan dengan mensiasati berbagai strategi, yaitu menghadirkan media, menggunakan metode yang efektif, membuat strategi yang paling baik. Lalu selanjutnya ada solusi dari observer tentang kendala yang mengerjakan tugas dibantu orang tua. 90% itu memang pada masa seperti ini orang tua yang mengerjakan dan orang tua yang mengerti tentang materi pembelajaran. Lalu solusi dari observer yaitu hal yang pertama dilakukan guru yaitu dengan cara menegur orang tua yang mengerjakan tugas anak-anaknya. Lalu memberi kesempatan untuk siswa mengulang kembali tugas tersebut, diberi waktu beberapa hari untuk mengulang kembali tugas tersebut dan mengumpulkannya. Kedua, mungkin teguran orang tua. Kedua orang tuanya mungkin harus lebih menjadi tutor saja, tidak mengerjakan pekerjaan anaknya. Seperti itu. Lalu ada poin C yaitu pendekatan metode strategi yang digunakan guru saat KBM. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menemukan kegiatan pembelajaran. Menurut Rusman tahun 2016 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Jelas narasumber ia menggunakan pendekatan saintifik yaitu yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan tersebut menurut observer itu telah sesuai karena akan menumbuhkan keaktifan siswa dalam mengamati yang sedang mereka pelajari, dan itu menimbulkan juga kemandirian siswa dalam mencari informasi. Lalu metode yang digunakan oleh guru yaitu ada metode ceramah,
Metode ceramah ini menurut saya mungkin kekurangannya adalah terfokus pada guru saja. Guru yang lebih berperan di dalam kelas. Dan metode ini juga menurut saya itu bersifat abstrak, tidak konkret. Sedangkan untuk anak kelas 2 itu seharusnya dia lebih bersifat yang konkret agar dia bisa memahami materi dengan baik. Lalu ada tanya jawab. Tanya jawab ini menurut observer sudah sangat baik karena dapat membuat siswa berani dalam mengemukakan pendapatnya walaupun dia salah. Lalu ada diskusi cukup sesuai menurut saya di usia 8 tahun atau kelas 2 SD yang pada dasarnya senang bermain, karena kan diskusi itu dia berkelompok dan dia akan merasakan jika metode ini tuh dia sambil bermain dengan teman-temannya. Lalu demonstrasi. Nah, demonstrasi ini menurut saya sangat baik karena pembelajaran dilakukan secara konkret, tidak abstrak seperti metode ceramah. Namun kekurangannya mungkin di sini siswa yang duduk di belakang itu tidak terlihat, atau guru yang menjadi yang menjelaskan materi itu terkadang tuh tidak dapat kebingungan memperagakan alat tersebut. Jadi menurut saya seharusnya guru lebih memahami penggunaan dan cara menjelaskan apa sih yang harus dijelaskan di depan. Dan untuk tempat duduk mungkin disiasati dengan membentuk letter U atau lingkaran aja. Jadi bisa semua siswa itu melihat dengan jelas. Lalu ada penugasan. Penugasan menurut saya metode ini baik dilakukan oleh guru untuk melatih tanggung jawab pada siswa sekaligus melatih siswa mengingat atau mengulas kembali pelajaran yang telah ia lewati sebelumnya. Lalu mungkin sebaiknya saran dari saya tidak memberikan tugas-tugas siswa secara berlebihan, karena itu akan membuat ia merasa ketakutan dan merasa menyita waktu masa kecilnya yang hakikatnya adalah bermain. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning yaitu metode pembelajaran yang saling membantu siswa satu sama lain. Menurut saya model pembelajaran seperti ini sangat baik digunakan saat siswa mulai tidak kondusif. Jadi ini merupakan suatu strategi guru mensiasati agar siswa itu menjadi kondusif kembali. Lalu selanjutnya ada media yang digunakan saat KBM. Menurut penjelasan narasumber, pada saat luring pembelajaran dilakukan di sekolah yaitu menggunakan media seperti LCD, gambar-gambar video, dan lain-lain. Menurut saya sudah cukup sesuai menggunakan metode tersebut, walaupun mungkin seharusnya bisa digunakan media yang lebih kreatif lagi agar siswa tertarik dalam memahami pembelajaran. Namun untuk penggunaan media itu sangat dibutuhkan karena siswa kelas dasar apalagi kelas rendah itu menggunakan media itu sangat efektif untuk belajar secara konkret. Lalu teknik evaluasi yang digunakan oleh guru yaitu pada saat luring itu dengan mengevaluasi secara langsung menggunakan melihat proses pembelajaran siswa di sekolah, bagaimana perkembangan dan pengetahuan siswa. Lalu dengan mengevaluasi keterampilan yang dilakukan oleh siswa di sekolah seperti misalnya bernyanyi, berhitung, keaktifan di sekolah, cara berinteraksi dengan teman, guru, dan lingkungannya. Lalu pengevaluasian juga dilakukan dengan mengadakan seperti ulangan harian, UAS, UTS, dan lain-lain. Menurut saya sudah cukup sesuai dengan pengevaluasian seperti ini. Lalu dengan saat daring, evaluasi dilakukan hanya dengan melihat
tugas-tugas yang diberikan oleh siswa yang dikirim melalui foto atau video yang melalui aplikasi WhatsApp. Namun tetap ada seperti UAS, UTS, dan ulangan harian untuk siswa. Namun kendala di sini adalah mungkin tidak ada, pada saat daring itu tidak ada, guru tidak bisa melihat proses pembelajaran siswa seperti itu. Namun solusi dari saya mungkin ya memang seperti ini ya pada masa pandemi. Jadi guru juga lebih mungkin memperhatikannya dengan kemauan siswa dalam mengumpulkan tugas seperti itu. Lalu untuk analisis kegiatan wawancara dengan peserta didik, yaitu ada perasaan siswa saat sekolah dia merasa senang karena bertemu dengan teman-teman dan dapat sambil bermain. Sedangkan pada saat daring ini ia merasa bosan karena pada saat daring ini tidak bertemu teman-teman, lalu pembelajaran juga dilakukan oleh jarak jauh, dan terkadang orang tua sering keras dalam menjadi tutor, lalu orang tua juga kadang sibuk dan kurang perhatian. Jadi menurut saya solusi seperti ini adalah dengan cara peran orang tua membantu siswanya untuk membantu anaknya untuk belajar, tidak dengan cara yang keras namun lebih menjadi tutor yang baik untuk anaknya. Karena di masa pandemi seperti ini itu sebenarnya itulah peran orang tua sangat dibutuhkan karena pembelajaran dilakukan oleh jarak jauh dari guru, lalu orang tualah yang dapat membantu anak-anaknya dalam berprestasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.